وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. Kaum muslimin wal muslimat, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak terhingga rasa syukur kita kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beriman kepada Allah, walaupun salah satunya wasilah karena kedua orang tua kita memang sudah beriman kepada Allah. Tidak terhingga rasa syukur pula kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sudah nyatakan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Sesungguhnya surga belum boleh dimasuki oleh nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, hingga aku memasukinya terlebih dahulu. Ditambah lagi di hadis yang lain Nabi nyatakan, ana awwalu may yuharriku babal jannati. Akulah manusia yang pertama kali akan mengetuk gerbang surga. Dilanjutkan lagi, wa hurrimat ala umami kullihim. Surga diharamkan bagi umat-umat seluruhnya, dari umat Nabi Adam, Nuh, Idris, Musa, Isa alaihissalam, hatta tadkhula ummati, sebelum umatku lebih dahulu masuk ke dalamnya. Kenapa? Kemuliaan Rasul SAW sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, para malaikat sujud sebagai penghormatan, kecuali iblis tidak sujud. Setelah itu Nabi Adam pun sujud kepada Allah. Setelah bangun dari sujud, dia lihat di aras tulisannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya, siapa itu Muhammad SAW? Bergandengan nama engkau. Setelah la ilaha illallah langsung Muhammadur Rasulullah. Untunglah kita kalau seorang Islam benarkan syahadat kita. Jadi kalau ke asyhadu, sinnya besar, Muhammadnya dibaca Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah baru Muhammadur Rasulullah. Nah, yang jadi saksi akad nikah harus perhatikan syahadatnya itu. Ya, kalau pakai asyhadu dia maf'ul bihi. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dilebur kena idgham menjadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hadirin, begitu mulianya Rasul SAW. Maka ke pertemuan kedua ini kita akan cerita tentang kelahirannya dulu secara umum. Pertama, hadirin, dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai Rasul SAW lahir sekitar 571 tahun kosong, belum diutus Nabi. Jadi kalau kita kurangi 2024 atau 2025 dikurangi 1447 Hijriah, sudah ketemu hampir 577 tahun atau 78 tahun. Lalu bagaimana keadaan umat yang belum diutus Nabi? Maka ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa zaman fatrah,
Allah Ta'ala tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah memberikan atau mengirimkan utusan zaman patrah, maka mereka selamat. Atau jawaban yang kedua, mereka yang masih berpegang teguh dengan Taurat yang murni yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan berpegang teguh dengan Injil yang murni yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam pun dikatakan muslim. Syahadat mereka sama, la ilaha illallah Musa kalimullah, la ilaha illallah Isa ruhullah. Zaman patrah. Yang kedua masih murni. Jadi di zaman jahiliyah dahulu tidak semua orang menyembah berhala. Salah satunya Abu Bakar, tak masuk akal saya, buatan manusia disembah. Termasuk Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha pun tidak pernah menyembah berhala, wanita mulia dan suci ini. Sehingga Buhairah menyatakan, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha setelah pulang dari Gua Hira dekat menggigil, dilaporkan, ini tanda-tanda Tuhan Nabi akhir zaman ada di Taurat dan Injil. Seandainya nanti suatu saat sekarang nanti dia berdakwah, dilempar, diusir oleh kaumnya, saya akan ikut bersama. Tetapi takdir berlaku sebelum Nabi berdakwah, Buhairah wafat. Sehingga ada ulama mengatakan dia sudah masuk sahabat Nabi, ahli kitab ini. Ya, sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Itulah sembelihan mereka halal. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan kehadiran, bahkan menanti kehadiran Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ketika Nabi masih dalam kandungan, ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib berangkat ke negeri Syam, Syria dan sekitarnya, berniaga. Suatu isyarat bahwa ayah ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang bertanggung jawab. Sebentar lagi bayi akan lahir, maka dia mencari nafkah yang halal. Namun takdir berkehendak, pulang dari negeri Syam, belum sampai ke Mekah baru mampir di Madinah, ayahanda Rasul Abdullah meninggal dunia. Yatim Rasul masih di kandungan. Maka hadirin, karena ini sudah yatim, maka Abu Lahab paman Rasul mengatakan kepada hamba sahayanya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, kau jaga Aminah yang di kandungannya ada ponakan saya. Apabila dia lahir, kau langsung merdeka, tidak jadi hamba saya lagi. Tidak perlu mengumpulkan uang dinar atau sekian ratus unta merah. Lahir, kasih tahu saya, detik itu kau menjadi merdeka, tidak jadi hamba saya. Maka hadirin, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya berapa? 571 Masehi atau tahun gajah. Belum ada penahunan ketika itu. Lahirlah manusia yang sangat mulia dari rahim seorang wanita yang mulia pula. Maka bergegaslah Suwaibah al-Aslamiyah, hamba saya, mengetuk pintu Abu Lahab. Tuan, ponakanmu sudah lahir, sehat selamat laki-laki, engkau merdeka. Langsung Abu Lahab menyuruh